Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita masih membacakan ta'lim dalam bab anjuran zuhud dan qanaah, yaitu tentang tanda-tanda ulama akhirat yang keempat. Tanda-tanda ulama akhirat yang keempat, yaitu ulama akhirat tidak menghiraukan keindahan dan kelezatan pakaian, makanan, dan minuman, yakni mereka hidup sederhana dan memilih cara hidup para ulama. Semakin sedikit menggunakan benda-benda, mereka akan semakin dekat kepada Allah, dan kedudukannya sebagai ulama akhirat akan semakin tinggi. Tanda ulama akhirat yang kelima adalah selalu jauh dari para penguasa. Jika tidak ada keperluan, sekali-kali tidak berkunjung kepada mereka. Jika mereka sendiri yang datang, ulama tersebut bertemu dengan para penguasa seperlunya saja. Karena berlama-lama berkumpul dengan mereka, tentu banyak kepura-puraan untuk menyenangkan mereka. Banyak para penguasa yang melakukan perbuatan aniaya dan yang tidak dibolehkan oleh agama. Maka sangat penting untuk mengingkari perbuatan mereka. Juga perlu mengingatkan mereka jika mereka berbuat zalim dengan terang-terangan. Bersikap diam terhadap kezaliman mereka merupakan pengkhianatan dalam agama. Dan bila memuji mereka untuk menyenangkan mereka, maka hal ini merupakan kebohongan yang sangat nyata. Tidaklah dibolehkan menginginkan dunia dari mereka. Pendek kata, berhubungan dengan mereka merupakan sumber berbagai kerusakan. Rasulullah bersabda, orang yang tinggal di dalam hutan, wataknya akan keras. Dan orang yang selalu berburu akan lalai dari segala sesuatu. Barang siapa yang bolak-balik kepada penguasa akan terjerumus ke dalam fitnah. Huzaifah radhiyallahu an berkata, jauhkanlah dirimu agar tidak berdiri di tempat-tempat fitnah. Seseorang bertanya, di manakah tempat fitnah itu? Ia menjawab, pintu-pintu para penguasa. Karena dengan pergi kepada mereka, kita harus menyetujui perbuatan-perbuatan salah mereka. Dan dalam memuji mereka, kita harus mengatakan sesuatu yang tidak ada dalam diri mereka. Rasulullah bersabda, seburuk-buruk ulama adalah orang yang selalu datang kepada penguasa, dan sebaik-baik penguasa adalah yang datang kepada ulama. Samnun rahmatullah alaih, teman sirri Sakati rahmatullah alaih berkata, saya pernah mendengar bahwa jika kalian mendengar seorang alim yang cinta dunia, maka curigailah agamanya. Saya telah membuktikannya sendiri. Sebaliknya, saya pergi kepada raja. Saya pun menghisap hati saya. Saya rasakan ada pengaruh yang buruk. Padahal kalian mengetahui bahwa di sana saya bicara tegas. Saya menentang dengan keras perkataan-perkataan mereka. Dan saya tidak mengambil manfaat sedikit pun di sana. Bahkan saya tidak minum air di sana. Ulama-ulama kita lebih buruk daripada ulama Bani Israel. Ulama yang pergi kepada penguasa akan menunaikan keinginan mereka dan selalu berpikir untuk menyenangkan mereka. Jika para ulama mengatakan yang sebenarnya mengenai tanggung jawab para penguasa, maka para penguasa tidak akan suka dengan kedatangan ulama. Berbicara benar kepada penguasa akan menjadi sebab keselamatan di sisi Allah. Seorang ulama yang berkunjung kepada penguasa merupakan fitnah yang besar dan sebagai sarana bagi syaitan untuk menyesatkan manusia, khususnya kepada orang yang pandai berbicara. Syaitan akan membisikinya, dengan kepergianmu ke sana, mereka akan menjadi orang baik. Mereka akan meninggalkan perbuatan aniaya dan mereka akan menjaga syiar agama. Sehingga orang akan berpikir bahwa kunjungan mereka kepada para penguasa merupakan bagian dari agama. Padahal dengan mengunjungi mereka untuk menyenangkan mereka, kita harus berbohong dan memuji mereka dengan pujian yang tidak ada pada diri mereka. Demikianlah
dalamnya ada kerusakan agama. Umar bin Abdul Aziz rahmatullah menulis surat kepada Hasan Basri rahmatullah alaih. Tunjukkanlah kepada saya alamat orang yang bisa saya minta bantuan dalam masalah kekhalifahan. Sebagai jawabannya, Hasan Basri rahmatullah menulis, ahli agama tidak akan datang kepadamu dan engkau tidak akan memilih orang-orang ahli dunia. Dengan ketamakannya, mereka akan merusak kekhalifahan. Karena itu, pekerjakanlah orang-orang yang bernasab baik, karena kemuliaan dan kebaikan nasab mereka akan mencegah diri mereka, sehingga mereka tidak mencoreng nama baik mereka dengan berkhianat. Jawaban ini ditulis oleh Hasan Basri rahmatullah untuk Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih, yang takwa, zuhud dan keadilannya tidak ada tandingannya, sehingga ia disebut sebagai Umar kedua. Semua itu merupakan pendapat Imam Ghazali rahmatullah alaih. Akan tetapi menurut pendapat saya yang hina ini, jika ada keperluan agama yang mendesak, tidaklah menjadi halangan untuk berkunjung kepada penguasa, asalkan dapat menjaga dan mengawasi nafsunya. Bahkan untuk kemaslahatan agama, terkadang perlu berkunjung kepada mereka. Akan tetapi perlu diingat, jangan sampai dicampuri keperluan pribadi, mencari dunia dan kedudukan, bahkan hanya untuk kepentingan orang Islam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan Allah mengetahui siapa orang yang membuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Tanda-tanda ulama akhirat yang keenam. Yaitu tidak cepat-cepat mengeluarkan fatwa. Mereka selalu berhati-hati dalam menerangkan masalah agama. Jika ada orang lain yang lebih ahli dalam bidang tersebut, mereka akan menyerahkannya kepada orang yang lebih ahli tersebut. Abu Hafs Naisaburi rahmatullah berkata, orang alim adalah orang yang ketika ditanya merasa takut bahwa pada hari kiamat ia harus menjawab pertanyaan, dari mana sumber jawabanmu itu? Sebagai ulama berkata, para sahabat radhiyallahu anhum sangat menghindari 4 perkara. 1. Menjadi imam. 2. Menjadi wasi atau pembagi wasiat. 3. Menyimpan amanah. 4. Memberi fatwa. Dan disebutkan dalam khusus mereka, dan disibukkan khusus mereka adalah membaca Al-Quran, memakmurkan masjid, berzikir kepada Allah, memberi nasihat tentang kebaikan dan mencegah keburukan. Ibnu Husain rahmatullah berkata, betapa tergesa-gesanya orang-orang yang mengeluarkan fatwa, padahal jika masalah itu ditanyakan kepada Umar radhiyallahu an, ia akan mengumpulkan semua ahli Badar untuk bermusyawarah dengan mereka. Anas radhiyallahu an, seorang sahabat besar, berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun, tetapi bila ditanya tentang suatu masalah, ia akan berkata, silakan bertanya kepada Hasan rahmatullah alaih. Itu yakni Hasan Basri rahmatullah alaih, seorang ahli fikih, sufi dan tabi'in yang masyhur. Meskipun Anas radhiyallahu an seorang sahabat, ia menyebut dan menunjukkan nama seorang tabi'in. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bila ditanya mengenai suatu masalah, ia adalah seorang sahabat yang masyhur dan kepala para ahli tafsir. Ia akan menjawab, bertanyalah kepada Jabir bin Zaid rahmatullah alaih, yaitu seorang ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang ahli fikih yang besar, tetapi bila ditanya tentang suatu masalah, ia akan melemparkannya kepada Sa'ad al-Musayyab rahmatullah alaih, seorang tabi'in. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah bacakan taklim tentang tanda-tanda ulama akhirat, dan akan kita lanjutkan lagi di taklim berikutnya masih dalam tanda-tanda ulama akhirat dalam bab anjuran zuhud dan qanaah. Untuk sempurnanya majelis kita tutup
majlis kita dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.